Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, di video ketiga ini saya akan memaparkan tentang kata. Langsung aja. Definisi kata. Jadi, satuan arti yang menentukan struktur formal linguistik dalam karya sastra adalah kata. Nah, menurut Slamet Mujana 1956, dalil seni sastra J.L. Lema menyatakan bahwa puisi mempunyai nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat dijelmakan ke dalam kata. Dalam kata, banyak loh yang dapat ditinjau, ada kosakata, pemilihan kata, denotasi dan konotasi, bahasa kiasan, citraan atau gambaran-gambaran angan, gaya bahasa dan sarana retorika, serta faktor ketatabahasaan. Yuk langsung aja kita simak satu persatu. Pertama adalah kosakata. Alat yang digunakan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan adalah bahasa. Baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata. Dan kemungkinan di luar kata, misalnya mimik, gerak, dan sebagainya tak dapat dipergunakan. Nah, kehalusan perasaan sastrawan sangat diperlukan dalam menyampaikan atau mempergunakan kata-kata. Selain itu, perbedaan arti dan rasa juga sangat diperlukan dalam pemakaiannya. Selanjutnya itu penggunaan kata-kata yang sehari-hari dapat memberikan efek realistis, sedangkan penggunaan kata naninda dapat memberikan efek romantis. Yang kedua adalah pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Penyair menggunakan pemilihan kata agar menyampaikan perasaan dan isi pikirannya dengan tepat sesuai dengan batinnya. Selain itu, dengan adanya pemilihan kata, penyair juga dapat menyampaikan pengalaman dalam jiwanya. Nah, adanya diksi ini digunakan untuk mendapat kepuitisan dan untuk mendapat estetik. Yang ketiga, denotasi dan konotasi. Sebuah kata memiliki dua aspek arti. Yang pertama, denotasi artinya menunjuk, dan yang kedua, konotasi yaitu arti tambahannya. Denotasi sebuah kata adalah definisi kamusnya, yaitu pengertian menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu disebutkan atau diceritakan. Sedangkan komponen asosiasi perasaan yang terkumpul dalam sebuah kata diperoleh dari setting yang dilukiskan disebut dengan konotasi. 4. Bahasa kiasan. Adanya bahasa kiasan membuat sajak lebih segar, lebih menarik, lebih hidup, dan membuat kejelasan angan. Selanjutnya, jenis-jenis bahasa kiasan tersebut adalah 1. Perbandingan atau simile. Perbandingan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata perbandingan. 2. Metafora. Metafora ialah bahasa kiasan seperti perbandingan tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. 3. Perumpamaan epos atau epic simile. Perumpamaan epos atau epic simile ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. 4. Alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun kiasan lukisan. 5. Personifikasi. Personifikasi kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. 6. Metonimia. Metonimia dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. 7 adalah sinekdogi. Sinekdogi adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda hal untuk benda atau hal itu sendiri. Kelima adalah citraan atau gambaran-gambaran angan. Dalam sajak, gambaran-gambaran angan disebut citraan. Citraan ini ialah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Sedangkan setiap gambar pikiran disebut imaji atau citra. Gambaran pikiran ini adalah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap suatu objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan.
Adalah gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis untuk menimbulkan reaksi tertentu dalam hati pembaca. Gaya bahasa ini menghidupkan kalimat, memberi gerak pada kalimat, serta gaya bahasa menimbulkan efek reaksi tertentu untuk mendapat suatu tanggapan pikiran kepada pembaca. Sedangkan sarana retorika adalah sarana yang berupa kepuitisan berupa muslihat pikiran. Pada umumnya, sarana retorika ini memberikan ketegangan puitis kepada pembaca agar pembaca memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyair. 7. Faktor ketatabahasaan. Faktor ketatabahasaan yang dapat kita ketahui atau kita analisis yaitu dari Chairil Anwar dan Sutarji. Yang pertama, faktor ketatabahasaan Chairil Anwar, yaitu pemendekan kata, penghilangan imbuhan, dan penyimpangan struktur sintaksis. Yang kedua, faktor ketatabahasaan dari Sutarji, yaitu penghapusan tanda baca, penggabungan dua kata atau lebih, penghilangan imbuhan, dan pemutusan kata. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.